Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai kemeja batik dan celana pantalan. Yang pertama ialah mengenai kemeja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori singkat tentang kemeja. Kemeja merupakan salah satu pakaian yang cukup penting bagi pria. Kemeja lengan pendek maupun panjang pasti dan harus ada di setiap lemari para pria. Peruntukannya pun berbeda-beda. Ada yang untuk acara resmi dan ada yang sekadar hanya untuk jalan-jalan saja. Beberapa dari Anda barangkali sedikit bingung ketika harus membeli kemeja. Inilah sekilas ulasan mengenai kemeja. Kemeja dari bahasa Portugis, camisa adalah sebuah baju atau pakaian atas, terutama untuk pria. Pakaian ini menutupi tangan, bahu, dada, sampai ke perut. Nama lain adalah camisa yang masih dekat dengan bentuk aslinya. Blouse dari bahasa Prancis, terutama untuk wanita, dan hem dari bahasa Belanda. Yang kedua ialah macam-macam kemeja. Yang pertama ada kemeja formal. Kemeja formal sesuai dengan namanya digunakan untuk acara resmi. Kemeja formal dapat digunakan dengan setelan jas dan dasi, tapi bisa juga tanpa keduanya. Biasanya kemeja ini mempunyai potongan yang berbeda dengan kemeja kasual. Yang kedua ada kemeja kasual. Apapun warna dan motifnya, jika kemeja tersebut berlengan pendek, maka kemeja tersebut adalah kemeja kasual. Kemeja lengan pendek didesain untuk dikenakan dengan leher tak dikancingkan dan akan terlihat aneh ketika memakai dasi, kecuali jika pemakainya bekerja di sebuah restoran cepat saji. Bahkan di beberapa tips memakai pakaian untuk wawancara kerja, kemeja lengan pendek sangat jelas tidak disarankan untuk dipakai. Di sini ada eh, desain produksi dan desain struktur kemeja. Desain struktur kemeja. Di sini model kemejanya ialah menggunakan kerah spread collar dengan belahan depan kancing, kancing dan kantong tempel dan kemudian manset. Di sini ada pengadaan pola kemeja. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ialah pola kemeja depan dan pola kemeja belakang. Kemudian ada pola lengan, pola manset, pola klep manset, pola kantong, pola kerah board, dan pola kerahnya. Yang ketiga ada rancangan bahan. Di sini rancangan bahan digunakan sebagai acuan jika ingin membeli bahan utama. Jadi kita bisa menentukan berapa bahan yang dibutuhkan jika kita membuat suatu pakaian. Yang keempat ada rancangan harga. Di sini saya menggunakan batik Gurli Buwono, yang mana yaitu total keseluruhannya ada 125.000 dan batik ini menggunakan Furing Hero. Total keseluruhannya yaitu 70.000. Di sini ada bahan penunjang lainnya yaitu benang, viselin, kain staplek, kancing kemeja, dan padding. Jadi total keseluruhannya ialah 242.000 untuk modal. Eh, di sini ada biaya upah, harga pokok, keuntungan, dan harga jual. Jadi harga jual yaitu harga pokok dan keuntungan. Harga pokoknya yaitu 377.000, ditambah keuntungan adalah 75.400, jadi total harga jualnya ialah 452.400. Yang kemudian adalah langkah kerja pembuatan kemeja. Yang pertama, buat pola dasar busana pria dewasa. Lalu, buat pengembangan pola kemeja pria dewasa. Gunting pengembangan pola dan tempelkan pada kain batik yang akan dibuat kemeja. Setelah menempelkan pola pengembangan pada kain batik, beri kampu pada setiap ujungnya sebesar 2 cm. Gunting kain batik yang telah diberi kampu dan pola pengembangan. Rader kain batik yang masih ditempel pola pengembangan. Membuat saku bobok. Siapkan padding, buang isinya sekitar 3 layer.
Jahit seluruh permukaan padding untuk kemudian dibentuk sesuai bahu bahan utama. Tempelkan padding tersebut dengan cara dipentul pada bahu dan lapisi sekeliling padding dengan trikot yang telah digunting menyesuaikan pinggiran padding. Kemudian, pres padding tersebut agar trikot menempel sempurna. Siapkan furing untuk kemudian digunting dengan meletakkan pola badan muka dan badan belakang. Beri kampus keliling pola untuk kemudian digunting, lalu jahit bahu furing untuk kemudian ditempelkan pada bahan utama dengan menggunakan teknik furing bersih. Siapkan pelapis kain keras untuk bagian kerah baik telapak kerah maupun bagian tegak kerah dengan pola kerah yang ada. Gunting pelapis kain keras yang telah diberi pola tanpa ada kampuh. Satukan pelapis kain keras dengan kain batik yang sudah berpola kerah dengan cara disetrika di bagian bulu kain. Satukan kerah terlebih dahulu dengan cara menjepit bagian kelopak kerah dan bagian tegak kerah. Siapkan pelapis kain keras dan tempelkan pola manset tanpa diberi kampuh. Gunting pelapis kain keras yang telah diberi pola. Satukan pelapis kain keras dengan pola manset batik dengan cara disetrika di bagian bulu kain. Satukan pola lengan dengan pola manset. Satukan bagian lengan dengan kain batik yang telah dilapisi kain kuring. Selesaikan kampu manset dengan cara di stik mesin. Rompok bagian kerungan agar terlihat rapi. Buat lubang kancing di sebelah kiri dan tempelkan kancing di sebelah kanan. Obras bagian bawah kemeja untuk kemudian disusun ulang. Finishing kemeja dengan cara pres seluruh permukaan kemeja agar terlihat lebih rapi. Ini adalah lampiran beberapa proses pengerjaan di mana ialah proses pengguntingan kain dan hasil dari kemeja tersebut. Yang kedua ialah teori singkat mengenai celana. Nama lengkap pantolon adalah pantolon dan bisobusti, bahasa Italia untuk pantolon. Dalam berbagai sumber, pantolon dicirikan sebagai orang yang tamak dan bergengsi. Dengan perlakuannya yang kejam, ia tidak segan berbuat berlaku kasar kepada rekan-rekannya. Maka dari itu, pantolon dianggap sebagai bagian penting dari komedia. Selain itu, pantolon juga ditampilkan sebagai pria lajang atau duda, dan terlepas dari usianya, ia kerap menyatakan cinta dan mendekati banyak perempuan. Tapi sayangnya ia selalu ditolak. Masih dalam komedia dell'arte, posisi pantalon dilukiskan seperti orang tua yang kerap bermain-main dengan firasat. Kalau jalan, pinggulnya ke depan, makanya pantalon lebih besar saat dia berjalan. Gerak-gerik itu kemudian didukung dengan rancangan kostum yang tidak sesuai padanya. Semuanya demi menghibur masyarakat yang membaca ceritanya. Karena kakinya yang kurus, pantalon sering disebut sebagai orang yang aneh dengan celananya. Meski begitu, lama-kelamaan orang-orang lalu mengikuti celana yang dipakainya dan perlahan-lahan menjulukinya dengan celana pantalon. Di Indonesia, umumnya celana pantalon disebut pantalon. Macam-macam celana. Yang pertama ada celana formal bahan. Jenis celana ini bisa digunakan untuk mendapatkan tampilan formal dan resmi di berbagai acara. Kombinasinya cukup luas, bisa dengan kemeja, sweater, atau yang lainnya. Bahan yang digunakan berjenis drill, dan memiliki tekstur halus yang mudah menyerap keringat. Yang kedua ialah celana kargo. Celana ini memiliki ciri khas bahan yang tebal dengan banyak kantong di sisi kanan, kiri, dan bagian belakangnya. Cocok digunakan berkegiatan di luar ruang, bukannya biasanya pada acara outdoor dan santai. Ini ada desain produksi dan struktur celana. Di sini, desain struktur celana ialah celana ini menggunakan ban pinggang, di mana ban pinggang tersebut terdapat satelit. Ada hak kaitnya, kemudian menggunakan bodi, kantong samping, dan ada V di sepanjang 5 cm di bagian depan celana. Pada bagian belakang celana menggunakan eh, kantong flap. Yang kedua ada pengadaan pola. Di sini ada pengadaan pola depan dan belakang, kemudian pola ban pinggang. Yang ketiga ada rancangan bahan. Yang keempat ada rancangan harga. Di sini saya menggunakan bahan drill yang mana menghabiskan biaya 43.000. Dan bahan penunjang lainnya yaitu ada full HPL 5.500, resleting biasa 3.000, benang 2.000, stapler 7.500, kain pengeras 7.000, hak kain dan 5.000. Jadi harga jual ialah harga pokok plus keuntungan, di mana total harga jualnya ialah 250.500.
Langkah kerja yang pertama ialah buat dasar celana pantalan pria dewasa. Buat pengembangan pola, gunting pengembangan pola yang ditempelkan pada kain drill yang akan dibuat celana. Kemudian gunting kain drill yang telah diberi kampu dan pola pengembangan. Padahal kain drill yang masih ditempel pola pengembangan. Oper setiap sisi dari celana tadi kecuali di bagian pinggang. Lalu buatlah kumnat pada celana sesuai dengan tanda. Buat kumnat sili pada bagian depan dengan panjang 2 cm dan kumnat belakang 1 cm. Membuat saku paskual belakang celana sebelah kanan. Membuat saku sisi celana. Kemudian satukan seluruh isi celana depan belakang termasuk pada bagian presa membuat tinggi celana pria. Dan bagian pinggang. Untuk penyelesaian akhir, sum silang bagian bawah celana, kemudian pasang hak kain per celana agar lebih terlihat rapi. Di sini adalah lampiran, di mana lampiran gambar pertama ialah saat proses pengguntingan bahan dan peletakan bahan kain. Kemudian ada hasil dari celana tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.